Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ika Anissa Rahman, mahasiswi jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan dan organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan? Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Oke, materi yang pertama yakni pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Artinya, setiap makanan yang kita makan akan diproses dari makanan utuh menjadi potongan, kemudian serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yakni sistem pencernaan mekanis dan sistem pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis yakni pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yakni pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul kasar menjadi molekul lebih kecil. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan meliputi beberapa, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Oke, kita masuk pada organ pertama, yakni rongga mulut. Pada rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Adapun fungsi gigi yakni untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Nah, adapun jenis-jenis gigi berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan. Dan yang terakhir yakni gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Oke, selanjutnya yaitu lidah. Lidah merupakan indera pengecap, sehingga lidah dapat merasakan rasa manis, asin, asam, dan rasa pahit. Kemudian, adapun fungsi lidah yaitu ada beberapa. Yang pertama, membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Yang ketiga, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Yang keempat, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah. Yang kelima, mendorong makanan hingga masuk ke esofagus. Oke, bagian rongga mulut selanjutnya yakni kelenjar ludah. Kelenjar ludah juga disebut glandula salivalis. Adapun fungsi dari kelenjar ludah ini yakni menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitalin atau mengubah amilium menjadi maltosa. Nah, adapun fungsi dari air liur yakni ada beberapa. Yang pertama, membasahi makanan. Yang kedua, mencegah mulut dari kekeringan. Yang ketiga, membunuh mikroorganisme. Dan yang keempat, yakni bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Oke, selanjutnya yakni jenis-jenis kelenjar ludah. Yakni ada kelenjar parotis yang terletak di dekat telinga, kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis yang terletak di bawah rahang. Baik, selanjutnya organ pencernaan yang kedua yakni kerongkongan atau disebut juga esofagus.
Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Dan adapun panjang kerongkongan ini yakni sekitar 25 meter. Artinya, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan atau saluran makanan yang berasal dari mulut untuk sampai ke lambung. Kemudian akan diproses. Oke, sistem pencernaan yang ketiga yakni lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di bagian sebelah kiri rongga perut. Nah, di dalam lambung inilah terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Adapun bagian-bagian lambung yakni ada kardiak, fundus, dan pilorus. Kemudian, organ pencernaan yang keempat yakni ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan terpanjang, yakni panjang 6-8 meter dan lebar 25 mm. Adapun bagian-bagian dari usus halus ini yakni ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dan pada bagian usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, selanjutnya organ pencernaan yang kelima yakni usus besar atau kolon. Usus besar ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, adapun fungsi dari usus besar ini diantaranya yang pertama membentuk massa feses atau kotoran. Kemudian yang kedua, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat yang berguna yang tersisa pada feses. Dan yang terakhir, yakni tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Oke, sekarang organ pencernaan yang terakhir yakni anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Dan proses pengeluaran feses ini disebut defekasi. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai organ-organ sistem pencernaan pada manusia, yaitu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang paling terakhir adalah anus. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kepada teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.